Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas yang walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang setia menonton channel Pondok Nuswantoro, Nuri Syifa Nusantara. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah malam hari ini saya mau ke rumahnya Mbah Di, tenan, Mbah Ubaidillah. Beliau kan sakit, PRT-nya yang kemarin minta tolong untuk didoakan, karena kemarin PRT-nya itu kan sempat sakit, terus dibantu didoakan sama opa itu, bawa kalung itu, bawa batu itu, alhamdulillah sembuh. Jadi PRT-nya yang minta tolong untuk mendoakan Mbah Ji-nya, cuman istrinya yang belum mau ya, tapi tidak apa-apa, karena kita ini berbuat sesuatu hal yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dari orang. Anggapan baik atau buruk dari orang itu tidak masalah, silahkan. Yang terpenting kita itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya semoga bisa menolong Mbah Ji, ya, mendoakan ngoten, insyaallah. Ya, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholawat ya, selalu baca sholawat ya, supaya hati kita itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya, lewatnya, kabelnya yaitu sholawat. Sholawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dzati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya, jangan sampai lupa untuk selalu istiqomah mengamalkan sholawat, karena kalau kita senang istiqomah mengamalkan sholawat, kita akan cinta kepada baginda Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, ya namanya cinta, kita tidak perlu minta pun bakal dikasih. Dan
apapun yang menjadi keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah cinta. Itulah kelebihannya. Maka tidak ada yang lebih istimewa daripada sholawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke rumahnya Mbah Di, kita doakan dia, semoga kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia tapi karena Allah. Nah, ini rumahnya Mbah Di ini. Ini rumahnya Mbah Di. Mbah Di. Sebenarnya kalau kita pahami ya, sebenarnya Mbah Di itu ada banyak, dia itu sudah sering kayaknya ke pondok. Saya coba review beberapa, itu ada di channel Nuswantoro ya, di channel Nuswantoro, Nuri Siva Nusantara itu kayaknya ada bilang ini, percaya enggak, di dalam ini kayaknya ada dukun. Oh tenan, auranya itu loh, ada yang nggak baik di dalam ini. Kalau nggak percaya titanono tenanan nih ya. Astagfirullahaladzim, ini pasti ada yang nggak beres ini. Kita langsung aja masuk aja gimana? Astagfirullahaladzim. Apa? Awakmu rene nang nggih. Lihat sana, lihat ke sana. Tuh kan? Lihat ke sana tuh loh. Tuh kan? Tuh lihat tuh. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. La haula wala quwata illa billah. Ngalih-ngalih rasa ganggu. Ya tapi enggak usah megang. Enggak, kita enggak aurat. Lah sampean suaminya sakit malah di kamar berdua sama beliau ini. Ono mbak iki nambaki. Ya iki Mbah, sing gawe bojoku lara. Sapa jenenge? Tukang ngapusi. Samsudin tukang ngapusi lho Mbah. Oh, sing jenenge Samsudin iki to. Mbah, ya sing gawe bojoku kaya ngono iki Mbah. Sing tukang hapus-hapus kae. Iya Mbah. Oh, alah awakmu to. Bang bayi. Nyapa rene iki? Nggih Hamid, kalau mriki namung silaturahmi sebab PRT-nya datang ke rumah saya, PRT warga sini. PRT-nya datang ke rumah saya, suruh untuk mendoakan warganya. Rasa. Ngapusi iki Mbah. Nggih Hamid, tadi kok nggak ada orang tuh berdua di kamar ya. Suaminya sakit berdua. Astagfirullahaladzim. Lagi apa yang lihat? Nyapa iki ganggu. Dan ini lagi apa itu? Nambani bojoku iki. Astagfirullahaladzim. Tasik napa jenengan, Mbah? Lagi napa jenengan, Mbah? Loh, malah masuk kamar. Loh. Rasa kakek ngomong. Yo wong jengane wong diomong mosok ngomong jak boten ndak oleh. Ibu iki kena santet, Nduk. Santet, Mbah. Oh, nek ra sing nambani aku kok ora mari. Yo untunge wis ketok aku. Terus pripun, Mbah? Santet apa sate, Mbah? Sate ya, Mbah? Ya, Mbah? Sate. Wis rasa ganggu iki. Boten. Kakek ngomong. Nggih, alhamdulillah lah beliau apa namanya itu mau mendoakan, beliau mengobati, ya alhamdulillah. Cuman lek santet Kae koyo ngono kae lho. Sopo kene kabeh kae lho. Iki kiriman Nduk Nduk. Minten kene sinten, Mbah, sing nyantet, Mbah?
Orang sakit kayak gini loh Bu ya, Amit ini. Apa enggak ya lebih baik dibawa ke dokter? Apa enggak lebih baik diinfus? Enggak, aku ora percaya karo dokter. Aku percaya Kowe karo Mbak lek ora Jiki. ngerti ora usah ngomong. Nggih. Iki tak tambanane. Enggak, maksud saya kan gini, kalau orang sakit ya monggo lah mau diobatkan di alternatif di mana, tapi alangkah baiknya ke dokter gitu. Kalau enggak ke dokter mungkin ke kiai atau ke perukiah atau apa kayak gitu. Jadi jelas ya itulah, ini udah mangap napasnya sudah kayak gini malah dibawain wasep-wasep kayak begitu kan ya Loro gimana. niki ora loro ngono kuwi. Loro niki digawe wong. Awakmu lho ora ngerti rasa omong. Paham toh? Nggih. Lah Amit, jenengan menyatakan ini karena disantet orang, karena dibikin sama orang. Ini apa enggak fitnah gitu loh. Nanti kalau tetangganya ada yang nggak terima, terus nanti dikira dia yang nyantet, cuman tanggung jawab. Atau kalau beliau urusanku karo wong kene. Urusanku wis to ora usah melu-melu. Kok lek melu-melu malah tak sawat nih lho ki nggo. Mbah sing jarene wong tuwa iki jarene sabar ya. Jenengane wong wis sampean wis awakmu. nggih. Iki yo ora ngundang awakmu, sing diundang aku. Nggih. Kok nambani. Nggih. Ini sakit sudah lama. Maksudku saya kan cuman bilang kenapa nggak dibawa ke dokter gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa lah didoakan, tapi kan juga harus dibawa ke dokter. Terus Terus digawa ning dokter karo dokter kon nggo mulih kok. Ora nek perubahan iki ya an. nggak mungkin. Sampean itu kalau menurut saya bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin Lek ora orang percaya ya wis. orang itu kalau ke rumah sakit itu walaupun sakit bohong sampai kecuali mati baru boleh dibawa pulang gitu loh, ya kan? Ning kono Nggak diperiksa mungkin. ora enek penyakit. Nggak mungkin orang berobat ke dokter ke rumah sakit terus dibawa pulang, itu nggak mungkin, nggak ada ceritanya. Sampai itu jelas-jelas berbohong, nggak mungkin. Bilang aja jenengan memang nggak mau ngobatin beliau atau jenengan memang nggak mau ke dokter. Biru, lek ora gelem ngobati nyapa nyeluk aku. Dat- Mergo lorone loro ora sebaene. Nah, aku percaya karo Mbah iki. Bu, percaya niku kalih Gusti Allah. Percaya niku kalih pangeran, kalih Tuhan. Orang percaya kalih uang, sampean percaya kalih uang niku syirik. Sampean percaya sama beliau, percaya sama saya, itu syirik, nggak boleh. Aku ora percaya. Ya enggak, maksud saya gini loh. Jadi kan nggak boleh percaya sama orang. Percaya itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang. Kalau kepada orang itu musyrik namanya. Aduh, aduh. Boten. Kula ini maaf Amit nggih sepuran. Ini bab akidah. Jadi nggak boleh orang itu percaya sama orang. Orang tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau awakmu ora percaya ngono-ngono kuwi, ojo melu-melu. Wis Iki enggak. Mengganggu tok ning Oh, kene. iki jeneng ganggu. Ganggu Enggak. konsentrasine Mbah wis ngalih. Ngalih ning kono. Enteni ning ngarep kono. nggih, tapi Amit nggih, Bu. Apa kita itu nggak boleh Bu percaya sama orang itu. Kita itu harus apa namanya? Harus percaya itu kepada Allah, bukan kepada orang. Terus tadi nggih Amit mbahnya tadi kan bilang Aku rumangsa kok ganggu penggayaanku. Aku niatrine yo nulung wong kuwi. Aku dijali tulung si bojone. Awakmu rene ora diundang, uruh-uruh teko. Maksudmu piye? Berarti padha awakmu iki nyepelekne arek aku. mboten, Mbah. Lek awakmu pengen jajal aku, ora apa-apa. Mboten. Aku krungu suaramu kon ndi. Lek masalah ngomong ilmu, awakmu lho rene sakmene nek karo aku. Dijajal kene. Mboten, Mbah. Memang saya memang tidak bisa apa-apa. Memang saya itu ya bukan siapa-siapa. Terus saya Amit nggak Mbah nggih. Saya datang ke sini karena saya sendiri ada urusan. Satu, saya dengan Pak RT sini itu sudah ada surat perjanjian bahwa saya akan bertanggung jawab atau saya akan membantu sampai tuntas masalah sakitnya Mbah Di ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sudah ada perjanjian saya akan membantu pihak keluarga ini sampai selesai, maka saya pun juga akan membantu. Itu sudah niat saya membantu karena Allah. Dan yang ketiga, Mbah, Pak RT sini itu datang ke pondok saya. Beliau minta untuk warganya ini didoakan. Ya, akhirnya saya ini datang ke sini. Apa Dan Pak RT wis ngomong karo sing duwe omah? Apa Pak RT wis ngomong bojone? Apa sampean wis pamitan karo bojone? Kok rukuse? Kok roro teko kene? iya. Niatmu ngewangi nambani bojone iki. Nah, aku ora percaya tapi Mbah lek di Sedangkan bojone iki ewangi iki Mbah. wis njaluk tulung nang aku. Nggih, monggo sampean bantu silahkan. Masalah saya minta izin apa belum sama beliau, surat yang saya tanda tangani itu semuanya ada beliau, ada pihak keluarga sini. Tanda tangan itu yang intinya meminta saya itu untuk bertanggung jawab. Intinya minta untuk saya itu membantu lah seperti itu. Dan saya pun bersedia membantu. Dan amit Mbah ya, mungkin sampean kasusnya ini nggak tahu semuanya ya, kan nggak tahu dari awalnya. Beliau ini amit, saya nggak mungkin ngungkit ya. Beliau ini butuh uang berapapun itu selalu minta ke saya. Ya saya kasih kayak gitu. Saya kasih, kalau memang untuk pengobatan ke dokter, ya silahkan. Kalau mau untuk beli beras silahkan. Untuk membantu pihak keluarga silahkan. Tapi mohon maaf, jenengan pakai uang saya, jenengan minta dari saya, ya kan? Tapi ketika jenengan mengundang beliau, jenengan pun nggak izin, maksudnya kan nggak izin ke saya. Lah nyapa aku ndak izin awakmu. Ya sampean kan ngambil uangnya di saya. Penting urusane bojoku mari. Oke. Terus niki amit Mbah. Tadi jenengan bilang kalau saya itu nyepelein jenengan, enggak, saya enggak sama kalian. Saya sih kesini ya cuma silaturahmi aja. Terus yang jadi pertanyaan saya begini Mbah. Tadi itu jenengan bilang kalau ini kalau nggak ada saya pasti mati kan gitu. Jenengan kan bilang kayak gitu. Dari mana jenengan itu mempunyai sebuah keyakinan apakah jenengan itu Tuhan? Loh, Terus panjenengan itu penyakit kuwi dudu penyakit medis, penyakit digawe-gawe. oke lah, monggo kerso. Masalah itu penyakit medis atau penyakit non medis, monggo kerso. Itu persepsi jenengan silahkan. Tapi ketika jenengan bilang, ini kalau nggak ada saya pasti mati. Ini sebentar lagi mati. Untung ada saya. Apakah jenengan itu Tuhan? Emang jenengan itu Tuhan ngerti ini bakal mati. Masalah bab nyawa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wong orang sehat besok mati kita nggak tahu. Yang sehat, yang sakit sehat pun juga kita nggak tahu. Jadi kalau jenengan bilang ini kalau nggak ada saya pasti mati, ya kan lucu Bu. Ini lucu. Enggak. Nambani kasus kayak ngono kuwi. Nambani wong ora pisan. Wis bolak-balik aku ki nambani wong loro ngene iki. Iya. Penyakit ngene iki. Lek kaya awakmu ngene iki lho, ora ngerti tak. Lu saya juga nggak berusaha untuk kayak gimana, bukan saya itu mau kayak gimana, enggak. Lu saya itu kan cuman ini masalah bab akidah loh. Ketika jenengan bilang kayak ini kalau nggak ada saya pasti mati, ini sebentar lagi mati loh. Tahu umur itu nggak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tahu kecuali hanya Allah dan malaikat pencabut nyawa. Manusia itu nggak ada yang tahu, nggak mungkin manusia itu tahu kamu tuh bakal mati, kamu tuh mati. Apa nggak awakmu ada. kuwi malaikat sing model piye? Saya memang tidak melihat, tapi saya meyakini. Sebab itu ada di dalam rukun iman saya. Percaya kepada malaikat itu ada. Jadi kalau jenengan bertanya seperti itu ya nggak pas juga lah. Itu sudah bukan domainnya jenengan. Ini masalah tentang akidah saya. Cuman nggih kula nyuwun ke ibunya lah. Jenengan itu ya aja percaya karo menungso, percaya karo pangeran, karo Gusti Allah ngoten lho. Beliau bilang, "Wah, ini nanti pasti mati." Wah. Aku ya percaya. Iya. Tapi aku ya percaya karo Mbak iki. Mm-mm. Mbak iki mare ora pisan pindho nambani wong. Iya. Ya bukan cuman beliau, yang namanya sarana sababiyah itu bisa lewat siapa saja, bisa mungkin ke dokter atau ke siapa, tapi manusia tidak berhak untuk Cukup neraka ku kono tak nandangi wong iki, ngejake piye? Sajake kok nyepelekne men. saya menyepelekan jenengan yang bagaimana. Ya, Amit nggih. Terus metode pengobatan yang di dalam kamar, ya walaupun ada suami tapi suaminya sakit nggak sadar kayak gitu, terus jenengan berdua di kamar seperti itu pun menurut saya juga nggak benar. Berarti awakmu nuduh. Enggak.
enggak, ini kan dari segi apa ya namanya, akidahnya kayak gitu. Masa iya di dalam kamar berdua kan gitu, yang enggak pas juga gitu loh, Mbah. Omonganmu lho iso dijaga apa ora? Saya itu malah menyelamatkan jenengan loh, biar jenengan itu mohon maaf kalau di kamar berdua kayak gitu terus ada warga terus sampean digerebek itu kayak gimana coba. Nyapa kan Kayak dia nek gitu. bojoku. Itu suami sampean kan lagi sakit. Ya Lah iki ya ora mungkin lek arepe aneh-aneh. ya kita nggak tahu yang namanya manusia itu kan ada hawa nafsunya kan kayak gitu. Wis awakmu wis kakean ngomong tukang ngapusi. Iya. Ku dadi sing jenenge Samsudin iki to. Ya kuwi Mbah sing Oh, tukang ngapusi terkenal tukang ngapusi kalau Mbah. Lah iki to wong iki, lagi roh iki lah aku iki. Iya, kalau mohon maaf kalau saya ngapusi, yang saya hapusin jenengan tuh apanya gitu. Lah wujute bojoku kok mahmu ya kaya yang ngono kuwi. Ku dadi bari mulai kok ngene iki to lorone. Ya iya Mbah. Engko jojo kok gawe. Paling sing nyantet iki lho Mbah. Samsudin iki lho Mbah. sing Sampean nyantet ngomong kayak bojoku. gitu, sampean bisa membuktikan. Lah nyatane bar kok ngenamu malah kering. Apakah kalau orang sakit kayak gitu terus itu karena dari saya kan ya enggak. Bisa jadi karena ucapannya sendiri, karena perbuatannya sendiri. Sampean makanya nonton YouTube tah, nonton YouTube. Aku ora kiri ndelok ngono-ngono kuwi. Ya enggak, maksud saya itu biar YouTube jenengan. dheke akeh sing ngapusi Mbah, wisan Mbah rasah ndelok YouTube dheke Mbah. Enggak, sekarang gini. Jenengan sekarang ini ada di YouTube saya. Sampean sekarang ini ada di YouTube saya. Apakah jenengan itu saya bohongi? Apakah sekarang ini video ini bohong-bohongan? Lah mau apusi nek kowe bolak-balik mau apusi. Omonge mau wae 50 juta nyatane ra mau wae mek wae 20 juta. Yuk saya kasih uang 20 juta aja sampean gunain untuk ngundang. Mas sampean ngundang ya silakan lah, tapi kan sampean nggak izin ke saya, yang dipakai kan juga uang saya. Wi duit kuwi nggih nambahne bojoku. Maksudnya kalau mau berobat itu berobat ke dokter atau berobat ke kiai atau ke siapa gitu, bukannya ke Aku kan yo Lah- ngobati. Lah penting kan ya tak kon nggih ngobati bojoku to. Mbah wi ning dukun, mbah ning kiai, mbah ning dokter, wis urusanku pokok bojoku mari. Tadi mbahnya nih, ini yang tadi saya ingat itu beliau bilang kalau ini kena santet kayak gitu. Itu menurut saya belum sampai itu memahami sudah ejakulasi. Kok jangan-jangan sing nyantet Samsudin iki, Mbah? Loh kan? Akhirnya kayak gini kan? Akhirnya apa? Sampean timbulnya seudon, nesuan. Padahal sampean bisa membuktikan kalau ini kena santet beliau ini. Tak buktene. Apa pengen jajal pisan? Lek kula niku monggo kersa lho, Mbah. Kalau Paling saya kena itu. santet kok kono lho, Mbah. Endi? Wong ngene wong iki lho, Mbah. Endi omahe? Kono lho, Mbah. Pondok apa guys jenenge? Pondok Nuswantara apa-apa kono, Mbah. Rejo Winangun kono lho, Mbah. Oh, daerah kono to. Jadi iki manggonmu nang kono. Nggih, kula teng Pondok Nuswantara kula. Ibu amit nggih, Bu. Tadi jenengan matur kalau semua video saya, semua yang ada di YouTube saya itu semuanya settingan hapus-hapusan. Sekarang pun jenengan masuk ke YouTube saya. Ya nyapa wae dadak nggo kamera-kamera barang iki rene. Ya itu hak saya kok. Itu hak saya. Kalau semuanya saya ngerekam kayak gini, kalau jenengan nggak salah kenapa sampean takut? Lah sampean salah apa enggak? Ora. Ora tak wedi. Aku sing ngadepi. Lah kalau saya mamanya yang sampean bilang saya tukang settingan untuk apa? Lah sekarang sampean masuk YouTube saya berarti sampean ya settingan, berarti sampean ya bohong-bohongan. Nyapa wong aku ya bener kok. Lah iya. Kalau sampean bener kenapa sampean takut? Nyapa aku ra wedi kok. Sopo sing wedi? Ya, Mbah. Ki Omongane awakmu nuduh ngono ki mang. Apa awakmu roh aku arep iki nang kono menyapo? Iki Enggak, Mbah. Ku sik iki nang ngarep lawang aku nambani. Lah kok awakmu nuduh mesti reno-reno. Saya itu enggak nuduh, maksud itu ini tuh tentang bab akidah kayak gitu. Sebenarnya kalau orang apa ya berdua lainan jenis itu ya enggak boleh di dalam kamar berdua, itu enggak boleh. Lah aku ra ning jero kamar, aku lho nang ngarep kamar kuwi mau. Mbah sing ning jero kamar nambani. Tadi kamera masih ya, tadi kita masuk itu sama itu di dalam kamar. Kita ke sana, itu Iki sama kakean masih di ngomong, kamar. Mbah. Nggih, amit. Monggo kersa pawon, itu pribadi jenengan, saya hanya sekedar memberi saran. Jadi ya kalau ini baik sampean pakai silahkan, kalau sampean anggap Aku ini ora butuh saranmu. Kowe wis tukang ngapusi ya. Tukang settingan. iya.
Iya, saya tukang ngapusi, saya tukang settingan, saya tukang bohongan, tapi saya tidak pernah bohongin jenengan, kan intinya seperti itu. Jenengan pun juga ada kebutuhan suami juga masih minta ke saya, kan seperti itu. Lah njalukku 50 juta kae ya ora mak turuti. Ngene ngerang ngapusi piye, Mbah? Yang selalu saya omongkan masalah tentang uang, tapi ini masalah masnya ini yang sakit ini juga gak sampean realisasikan. Jadi kayak saya bilang untuk dokter sama mas sampean ngundang Mbah Dukun. Terus tadi beliau bilang malah mau nantang saya loh. Kalau saya itu amit Mbah ya, amit Mbah. Saya dari 5 tahun yang lalu. Saya itu udah ngomong. Siapa yang punya ilmu santet, ya silahkan santet saya tidak ada masalah apa-apa. Tak buktekne. Nggih monggo kersa, mau sekarang, mau besok, mau minta apa ndek saya untuk nyantet saya, lho silahkan. Tak tekani ngene pada opokanmu. Loh kalau sampean mau datang ke tempat saya silahkan. Silahkan sampean mau datang. Nggak, Kapan awakmu siap, kapan awakmu setiap hari ya Mbah ya. paranane. Setiap hari itu saya terima tamu. Tidak ada satu tamu pun yang saya tolak. Siapapun itu yang datang, saya terima. Setiap hari saya siap. Sampai mau datang, silahkan kok. Silahkan. Tidak masalah buat saya. Tidak masalah buat saya. Jadi, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Besel Mbah deloken tenan Mbah. Sing nyantet bojoku sapa Mbah? Engko ya jangan-jangan wong iki lho Mbah. Gak usah bikin fitnah. Kalau saya nyantet, Paling ya nggak mungkin saya diracun ya bantu. Mbah karo kuwi Mbah. Ujung-ujung mulai kokone sekarat kaya ngono ya Mbah. Rono golek obat malah loro. Wes sekarang gini ya. Sekarang gini karena yang gini ya, saya datang ke sini cuma pengen ngelihat beliau. Sekarang saya mau minta izin untuk ngelihat beliau. Wis ora usah. Karena saya nggak mau berdebat di sini. Saya nggak mau ribut-ribut di sini. Ora usah. Saya cuman kasihan beliau sakit. Saya di sini cuman mau ya disuruh Pak RT untuk mendoakan dan ini kewajiban saya sebagai manusia untuk mendoakan itu Pak RT aja. rono ora omong aku kok. Wis ora usah ngendangi. Awakmu rasa melok cawe-cawe. Iki tak urusane, iki tanggung jawabku. Kowe rene ora diundang karo iki. Kowe rene ora enek omongan loro teko kene. Lek aku genah-genah diundang karo iki kon nulungi bojone. Dadi iki urusanku, awakmu rasa melok-melok. Boten, apa dari tadi saya ikut campur urusan jenengan? Kan enggak. Dari tadi saya nggak ikut campur urusan jenengan. Lah kok arep mlebu barangnya apa? Saya cuma mau kayak ngelihat. Saya Ora cuma usah. pengen kayak mau tahu aja karena Pak RT itu datang ke rumah saya disuruh untuk mendoakan ini gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Gitu. Pak RT rono ora izin aku, ora ngomong aku kok. Nggih. Ya sudah, kalau teman enggak boleh ya enggak apa-apa. Jadi ya enggak apa-apa. Saya cuma nurutin hati saya sebagai sama manusia ini beliau sakit ya saya pengen mendoakan gitu aja. Jenengan enggak usah marah sama saya, santai aja. Enggak usah marah. Lah jenengan enggak suka sama saya ya apa yang membuat jenengan enggak suka sama saya itu apa? Kan saya tadi juga enggak ganggu. Sampai mau begini-begini juga silahkan. Bahkan tadi Lah awakmu lho Mbah ngobati bojoku omong, ngene enggak ganggu. ya monggo kalau mau diobati silahkan sampai obati. Kalau sampai marah sama saya, marahnya kenapa? Ngoten lho. Nesune sampean kalih kula ini kuna apa masalahnya? Hitungane kowe iki ngerusui aku tandang gawe. Aku konsentrasi nandangi kuwi mau. Awakmu loro teko nggawa kenehan barang ini iki. Kenapa? Sampean takut kalau Nyapa wedi orane wedine aku ki buyarne. Aku konsentrasi nandangi wong loro, awakmu loro teko. lah sampean takut ngomong aja tak matikan kameranya. Nyapa wedi? Ora wedi aku. Ala wong barang aku ora nek wedine. Ya sudah. Wis to Mas awakmu kondang kondi itu to. Ora nek wedine aku. Kondangnya apa ya Mbah? Kondang tukang ngapusi kok sanu Mbah. Serah jenengan.
Saya di sini cuman pengen doakan aja. Emang saya kondang kayak gimana? Sing Sabdudin sing nang jere wong-wong sing Ya sing karo ka lho Mbah, pesulap merah lho Mbah. Tukang ngapusi lho Mbah. Masa sampean ra roh Mbah? ora Wis roh. terkenal ke lho Mbah. Ya terserah jenengan peranggapan kalau saya itu tukang settingan, tukang ngapusi itu urusannya penjenengan. Buat saya itu wong arani wis terserah orang. Wong arani diarani rakyat lang. Saya itu mau diarani model piye tidak masalah. Sampeyan ngarani aku model piye gak masalah buat saya. Yang penting buat saya ya nyatanya saya niatnya baik ke suami jenengan gitu aja. Wis Mbah, kon mulai Mbah. Nang kene ganggu sampean ning Mbah. Bojoku kok ora ndang waras-waras engko Mbah. Malahan Mbah. Kon mulai kono Mbah. Saiki ngene. Aku tak ngurusi kuwi, kowe ora usah melok cawe-cawe. Lek kirane awakmu ning kene ora kepentingan mulya. Saya nggak akan ikut campur. Saya cuman pengen ngelihat aja apa yang ora jenengan melok lakukan. suruh campur ya wis mulya, ora usah melok-melok tandan kene Mboten. kene. Nggih monggo kersa. Sampean mengobati beliau, ya silahkan. Ya, semoga aja beliau cepat sembuh. Seperti itu. Nggih Ya monggo wis ana kersa. kepentingan jus mulya. Kenapa? Jenengan takut. Lho, peti apa ganggu? Tadi jenengan bilang katanya mau nyantet saya. Berarti jenengan dukun santet no. Lele iya terus arep nyapa? Pengen jajal. Monggo. Mau tarung sekarang ayo. Parani nang ngene omahmu kono. Wis Mbah. Orang Kon itu mulai Mbah, kon Mbah. iya, saling menghormati, saling menghargai. Saya sama sekali enggak. Kalau sampean bicara tentang santet-santet kayak gitu, enggak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampean bilang sampean bisa nyantet sembarang, enggak ada yang takutkan. Malah itu menunjukkan kalau jenengan itu ya bukan dukun yang benar. Bukan. Maksudmu? Ya mohon maaf, yang orang dukun itu dukun yang baik itu ya nggak mungkin ada bahasa kamu nanti tak santet dan lain sebagainya. Namanya dukun itu ya duduk tekun ngamalin kun fayakun, ya benar-benar sudah tua jiwanya, nggak gampang marah kayak jenengan ini terus apa namanya nakut-nakutin mau nyantet seperti ini. Wong iki ngremehne sampean Mbah. Ora usah kakek ngomong. Lek pangan pengen jajal aku ora apa-apa. Wis saiki mulya kene we. Ora usah ganggu we. Katanya tadi mau nantang kok malah saya disuruh pulang. Tak parani nang nginamu. Monggo silahkan. Jenengan pengobatan ya sudah pengobatan, enggak usah ngurusin saya. Monggo. Mulya saiki. Yang punya rumah beliau kok. Wis mulya nang kene ganggu bae, konsentrasine bae engko. Lek enek awakmu malah buyar konsentrasine. Saya cuman mengingatkan ke jenengan nggih Bu. Yang namanya tulang itu makanan jin. Jadi kalau seseorang yang tidak mengerti tentang syariat, beliau pakai tulang seperti itu, bisa jadi pengikutnya jin ya, begitu aja. Terus tadi beliau bilang kayak beliau mati, yang tahu mati atau hidup itu hanya Allah. Saya cuma pengen jenengan jangan sampai tersesat seperti itu aja. Jangan sampai jenengan itu masuk dalam kesesatan seperti itu. Pokoknya aku bangga percaya karo Mbah iki. Percaya itu kepada Allah, bukan kepada Awakmu manusia. ndak usah kakean ngomong. Mulya nang kene mek ganggu konsentrasine Mbah iki nambani bojoku. Mulya kan ae. Nggih, saya cuma mengingatkan ke jenengan saja. Kalau jenengan mau terima ya silahkan. Kalau jenengan nggak terima ya nggak apa-apa. Gitu. Wis mulya kan ae. Nggih. Kula nyuwun ngapura kalih Mbah Ayi. Mungkin saya ada salahnya. Tapi ketika jenengan bilang sampean punya ilmu santet, sampean mau nyantet saya, ndak ada yang saya takutkan di situ. Enteno tekaku. Tak parani nang nginamu kono. Kenapa ndak sekarang aja ayo? Aku saiki tak nambani ki sik. Ya sudah ditambah nih. Tak nggih nambani ki. Ya sudah Ya sudah. wis mulya saiki. Mulai kono. Kok nang kene ganggu konsentrasine Mbah nambani bojoku. Ndak usah sombong Bang nggih. Mboten usah sombong. Masalah tentang bab hal-hal Wis semacam rasa itu. kakek ngomong we. Saya ndak cari musuh Mbah, tapi kalau ada musuh pun juga saya ndak takut. Saya ndak takut. Wis rasa kakean ngomong ndang mulai kono ae. Iya.
Ih, monggo pengobatan. Mulia saya lho, mulia. Kita itu mbah modele mbah ngene lah. Mulai ono. Monggo pengobatan. Nantang to mbah modele. Ndak iki monggo pengobatan sana. Ganggu. Nggih monggo ta. Pengobatan sana. Mbah nantang modele mbah. Ya saya nggak nantang, tapi kalau ada musuh ya nggak apa-apa. Katanya bisa nyantet. Siapa tahu saya kena santet. Mulia nyapa to dadak ning kono iki? Ya kenapa? Kenapa? Nggak boleh. Monggo pun saya malah menjaga jenengan biar apa namanya nggak. Ora butuh. Mulia kono lho. Ya bukan maksudnya menjaga biar sampean itu kan berdua kan kayak gitu kan tidak bagus ya gitu loh. Tanggoku akeh lho. Ora butuh kowe aku. Mulia kono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha rahim lah. Kita tunggu sampai mbahnya selesai. Saya pengen tahu beliau itu orang mana. Saya pengen tahu beliau orang mana. Jujur saya kalau sudah berhubungan dengan dukun kayak gini gregetan saya. Kalau sama warga ya bolehlah. Mungkin warga tergiring opini. Saya dikatakan penipu ya nggak apa-apa, silahkan. Monggo saja. Tapi kalau dukun kayak gini yang katanya besok matilah, nggak ada saya matilah, ini bahasa apa ini? Menyesatkan kayak gini. Emang dia Tuhan apa? Karena saya tukang settingan, berarti dia masuk video saya itu kan dia settingan juga dia. Astagfirullah. Cik nang kene. Boten kalau mau supe, ada yang mau saya sampaikan ke mbaknya. Apa napa? Nepone sik nang kene iki. Saya lupa. Apa? Jadi Pak RT kemarin bilang kalau beliau ini disuruh anterin ke rumah sakit loh. Lek kakak ngomong tak sawat nih lagi ya. Sampean ndak usah main fisik. Tuh, jimate sampean lo ceglok weh. Jimate sampean lo ceglok, enggak usah main fisik sama saya. Kalaupun sampean nggak terima sama saya, katanya punya ilmu santet. Ya pakai ilmu santet itu aja. Wis mulai ha timbang geger nang kene. Nah, mulia awakmu. Iya pun, saya lo nggak ganggu. Ya silakan pengobatan situ silakan. Ganggu konsentrasine mbae iki lho. Mulia kono lho. Kat mau kan mulia panggah nang kene.
Nggak usah marah-marah sama saya. Lain jenengan nggak suka sama saya, mau ribut ya silahkan dah. Santai mawon. Nggak usah nesu-nesu, santai mawon. Monggo dilanjutkan. Mulai. Dilanjutkan dengan kesesatan itu. Wis mulai. Ganggu wong nang kene. Santai mawon, Kat santai. mau kon mulai apa nang kono. Sampean nggak kasihan suami ini sampean dah. Kayak gitu itu apa? Aku percaya arep bae kalau. Saya itu sama Allah, percaya sama orang. Wis aja kakek ngomong mulia. Kat mau kan mulai panggane nang kene. Panggane kene mulai ana. Pripun komentarnya ini? Mbak Zahra ada? Hah? Pripun saudaraku semuanya? Subscriber lover dimanapun berada. Saya gregetan sama dukunya itu. Cuman ya biarin ya, saya pengen tahu kayak gimana sih pengobatannya itu. Cuman sudah benar-benar sesat kalau ini. Duh, cek tangga kene. Ketinggalan tadi rokok saya kayaknya. Rokok saya kayaknya ketinggalan nggak sih? Ketinggalan. Alasan tok we. Ketinggalan di dalam tadi loh. Mulai ganggu we. Mulai. Mbah kon mulai kat mau panggah bolak balik Mbah. Aku nek diomongi ya sini Mbah. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Monggo. Sininya putih, tapi sininya hitam. Aneh nggak? Sininya putih, ya. Sininya putih. Ya nggak, sini putih, tapi sininya hitam. Mulai. Monggo dilanjut. Ganggu we di sini. Monggo dilanjut. Monggo. Kangen pengen jajal aku sesuk tak parani ginamu. Kenapa nggak sekarang aja? Aku tak nambani gisik. Sesuk tak parani rono. Siap. Monggo. Jangan menyesatkan orang. Mulai. Jangan tersesat, Bu. Belajar ngaji yang benar. Mulai mana lo? Suka saya kalau berurusan sama dukun ini. Mau kan mulai bolak balik Kita bikin kesel dukunnya. Saya senang kalau urusan sama dukun nih. Kalau nggak dia bilang mau ngobatin, kalau nggak hormatin yang sakit, kipeng gitu. Bikin kesel dukunya. balik nih karepmu piye? Dia coba ngeliat aja. Coba ningali mawon. Karepe piye? Dilihat nggak boleh Mau ha? kan balik kok Lihat nggak boleh ha? ora oleh. Mulai ana. Tuh Jan. Loh, kok malah di dalam? Kok malah di dalam? Sama dukunya iki piye to iki? Piye to iki? Kok malah nek jero karo dukune ditutup neh. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oh, kok mah? Apa ya Bang bolak balik Enggak. Maksudnya di berdua kayak gitu terus ditutup kan ya nggak boleh kayak gitu. Dibuka aja lah. Dibuka aja. Kan berdua di dalam rumah berdua kayak gitu ya nggak boleh lah gitu. Gebek warga, tak lapor warga. Apa roh? Sawat ngece Bang ya Mbak. Yang diudah-udah Mbak. Pak RT kemana Pak RT ya? Itu pun di Pak RT. Tutup kunci yuk. Ada ini. Panggane kono. Saya nggak di dalam rumah jenengan kok. Jenengan ya mau nggak di dalam situ? Monggo. Saya di sini kan, ini kan bukan di rumah jenengan. Saya juga nggak bikin kerusuhan kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat beliau itu sedang apa. Cuma saya gregetan nih sama dukunya tadi, karena tadi ada kata-kata nantang saya sih soalnya. Ada kata-kata nantang saya dukunya. Astagfirullah. Ngece sampean ketok ya Mbak. Astagfirullahaladzim, kok ditutup? Buka nih. Ya wis lah, kita awasi dulu beliau gimana dukun ini. Cuman saya gregetan tadi ketika bilang ini enaknya kita lapor ke warga aja gimana nih, lapor ke warga karena ini dukunnya apa namanya ini di dalam itu loh. Lapor warga yuk, ini nggak ada orang ya, pada kemana sih? Laki saya aja rame, ada dukun di sini aja nggak ada. Ada kemana warganya nih jam segini? Kunci malan. Astagfirullah nanti. Nggih. Mohon doanya semua saudaraku. Cuman ini malah mbaknya ini malah manggil dukun ini kayak di dalam ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kayak gini malah kemaksiatan ya ini. Maksiat ini malah. Auzubillahi min jalik. Auzubillah. Manusia apa iblis kalau kayak gini.